welcome back to my YouTube channel. Setelah dari Finland, negara paling bahagia nomor 1 di dunia, kali ini aku pergi ke negara yang katanya itu bener-bener kayak fairy tale. Tapi serius deh, negara ini itu beneran kayak negeri dongeng. Tahun di sini itu cakep banget, apalagi ada salju kayak gini. Yuk, langsung aja. Selamat datang di Tallinn, Estonia. Good morning. Kita udah sampai di Tallinn. Jalan aja kali ya? Ya boleh. Baru turun dari kapalnya. Welcome to Tallinn. Ini jam 6 sore waktu Tallinn. Banyak orang yang ke harbor. Datang-datang udah snowing lagi. Aduh, sebel banget guys, snownya. Good morning, selamat pagi dari Tallinn, Estonia. Ya ampun guys, setiap keluar hotel itu kayak dingin banget. Dan ini tuh hari ini windy dan juga snowy. Aku lihat di weather forecast. Jadi expect hari ini tuh akan dingin banget jalan-jalannya. Wah gila sih saljunya. Anginnya sih yang kacau. Dingin banget. Ini jam 9 pagi guys. Masih gelap. Laptops nggak boleh kerja guys karena ini rame. Coklatnya selain dong. Can I try? 10 out of 10. Hot, okay? Yum. Ini kafenya tadi. Enak guys. Kasih nama babnya. Dan kalau ke Tallinn sebatin ke sana. Coba kasih nama babnya. Itu kardom dan cinnamon. Kafenya juga kayak gini juga tempat duduknya. Tapi asli dingin banget. Wah, snowing. Ini tebal banget loh snownya. Berani. Kalian tahu asal muasal dari pohon Natal? Jadi pohon Natal itu pertama kali tampak atau terlihat itu tuh di Tallinn pada tahun 1441. Tapi juga ada klaim dari Latvia, Riga. Mereka yang pertama kali ada pohon Natal. Tapi yang paling kalau dilihat dari kayak tahunnya di Tallinn ini yang pertama 1441. Kalau sejarahnya Tallinn itu yang ngebangun adalah Jerman. Jadi setelah Jerman itu dia dikuasain oleh beberapa negara juga atau kerajaan. Misalnya habis dari Jerman mereka dikuasai Denmark, balik lagi ke Jerman, terus kemudian Rusia, Nazi, sampai akhirnya terakhir di Soviet Union. Awal mulanya dulu Jerman itu ngebangun Tallinn adalah untuk menyebarluaskan agama Kristen. Nah, terus Tallinn itu Baltics atau semua Baltics itu mereka kayak mencoba memerdekakan diri kalau nggak salah tahun 1898 ya. Atau ya 1989. Cara mereka atau protes mereka gitu ya untuk memerdekakan diri dari Soviet Union itu ada namanya The Baltic Way. Jadi semua Baltik dari ketiga Baltik dari Estonia, Latvia sampai Lituania, mereka itu bergandengan tangan dari Estonia sampai ke Lituania.
kayak bentuk protes mereka untuk memerdekakan diri dari Soviet Union. Itu tahun 1989. Dan akhirnya Estonia itu berhasil memerdekakan diri pada tahun 1990 dari Soviet Union. Wah guys, kalau kalian lihat snownya kenceng banget. Dan Tallinn sendiri ya, dia itu punya kurang lebih 5 terowongan di bawah tanah, di bawah kota ini, di bawah kota Tallinn sekarang. Sisa-sisa dari zaman dulu, ada 5 di kota sekecil ini. Snow itu cuman bagus kalau pertama turun, kalau beberapa hari lihat kita hitam semua. Di sini jalan pun ber-effort guys, karena anginnya kenceng ya, kayak dia ngedorong kita jalan gitu loh. Terus kalau kita kayak kelawan anginnya, kayak kita ke bawah anginnya. Jalan pun penuh effort. Tadi ini pas aku walking tadi aku gini, aku kedorong. Ini kedorong angin loh. Jadi dulu di zaman Soviet Union, Tallinn ini, itu merupakan pos yang paling penting. Jadi kayak banyak pos-pos KGB yang di sini. Salah satunya di Hotel Viru, namanya Hotel Viru di sini. Itu ada museum KGB di lantai 20-nya. Ini adalah Hotel Viru. Nah, di sini itu ada KGB museum di lantai 23. Kita mau coba lihat ke atas. Ya karena pada saat Soviet Union, Tallinn itu benar-benar outpost yang penting banget. Jadi sampai sekarang pun masih ada KGB Museum, sama ada 5 labirin juga di bawah kota Tallinn ini. Dalam hotelnya tuh ada Hotel Viru and KGB Museum. Tapi hari ini mostly sold out. Kita mau yang bahasa Inggris jam 4 baru ada. Prison cell itu buka ya, karena dia juga tiketnya bisa langsung beli di sana. Kalau ini kan kita harus beli dulu dari website-nya dia. Depannya Viru Hotel itu, ini udah old town. Ini namanya Viru Gate. Jadi Viru Gate ini dia tuh punya legendnya, punya mitosnya. Katanya dulu orang tuh sering lihat hantu biksu. Jadi kayak monk ghost gitu yang ada di Viru Gate ini. Yang sebenarnya biksu itu dia itu juga seorang algojo dulunya. Jadi dia tuh kayak gentayangan karena dia nggak tenang gitu arwahnya, karena dia banyak mengeksekusi orang padahal dia adalah seorang biksu. Gitu guys. Wah, pretty banget, beneran kayak fairy tale dengan salju-saljunya. Jadi Tallinn Old Town ini masuk UNESCO Heritage karena dia tuh salah satunya preserve medieval city in Europe yang paling bagus. Tapi memang ini beneran kayak fairy tale sih guys. Wah, beneran kayak fairy tale.
itu sebenarnya -4, tapi feels like-nya kalau kita cek itu feels like -15. Pantas dingin banget. Ini Saint Nicholas Church. Bisa masuk gak sih? Kita di Saint Nicholas Church. Tapi nggak tahu bisa masuk atau enggak. Kita coba aja. Ini museum, lihat gerejanya. Coba lihat ya. Itu museumnya jadi satu sama Saint Nicholas Church. Dia bayar 15 euro. Gak usah deh, skip aja. Kita coba ke gereja yang satu lagi. Kita mau ke King's Garden sama nanti mau ke Viewpoint. Emang ini agak nanjak karena kita bisa lihat Tallinn dari atas nanti. Sekarang kita udah sampai di King's Garden. Jadi di King's Garden ini kita tuh bisa lihat patung-patung kayak gini yang tanpa muka. Nah, si patung-patung tanpa muka ini itu tuh dulu lambang dari Estonia, karena dulu Estonia itu okultisme. Jadi ya inilah lambangnya. Jadi dulu Tallinn itu adalah pusat okultisme di Eropa Utara. Nah, dan di depannya King's Garden itu, di belakangnya sih sebenarnya, ini tuh ada Alexander Nevsky, salah satu gereja Ortodoks Rusia yang ada di Estonia. Dulu sebenarnya gereja ini mau dihancurin karena kayak orang-orang Estonia itu pengen ngilangin semua jejak-jejak Rusia gitu kan, atau Soviet Union. Tapi akhirnya karena keterbatasan biaya dibiarin aja, dan sekarang jadi pusat turis juga. 25% orang di Estonia itu tuh bisa berbahasa Rusia, dan ini gereja ini masih aktif sampai sekarang, masih digunakan. Ini snownya udah gak santai guys. Terus keras banget. Ini Saint Mary. Padahal gereja-gerejanya pada tutup. Sekarang kita lanjut aja mau ke Viewing Point. Namanya apa tadi ya? Mau sampai namanya Kohtuotsa Viewing Point. Ah, ini viewpointnya. Oh my god, dinginnya. Sebenarnya I don't think ini akan kelihatan view-nya ya, karena snow banget. Terus semuanya putih-putih. Kita coba aja. Banyak juga orang guys. Keren banget. Bener kayak fairy tale dari atas sini. Oke, yang ini tadi, ini City Hall. Yang ini, apa ya ini tadi ya? Ini yang gereja, aku lupa. Sama. Oh, ini Saint Nicholas. Yang ini, yang paling kanan, ini yang Saint Mary, barusan kita lewat. Lalu dari viewpoint, nah ini saljunya udah agak-agak anginnya kenceng banget. Kita tinggal ke Saint Olaf Church, terus kita balik ke hotel. Udah kuat guys, gila dingin banget, tebel banget. Wah, sumpah sakit banget di pipi. Tuh lihat snownya muter-muter.
Udah kita jalan kan dingin-dingin. Salah lagi barusan mapnya. Ini kita jalan gak ada angin. Ini enak, gak terlalu dingin. Tapi kalau udah angin ya Tuhan, badan kita aja kayak nggak kuat mau nahannya. Jadi ikut anginnya. Padahal bagus banget old town-nya. Tapi nggak kuat lama-lama guys. Kalau dingin banget kayak gini, nusuk banget. Kita udah mau sampai di Saint Olaf. Wah dinginnya. Saya beneran sih guys, Tallinn ini bagus banget. Terus di dekatnya Saint Olaf Church ini ada KGB Prison Cell yang tadi kita mau pergi. Kita mau lihat, semoga bisa masuk. Ini Saint Olaf Church. Ini juga salah satu ikon dari Tallinn. Tapi tadi juga nggak bisa masuk. Ya sudahlah. Udah dekat di sini guys, 20 meter. Oh ini KGB Prison Cell. Kita coba lihat ya. Perjalanannya dari tahun-tahunnya World War I. Ini dulu dibuat prisonnya KGB. Masih ada kayak gini-gini semua. Jadi di sini tuh some prisoner never left house alive. Gak pernah ada yang keluar dari sini hidup guys. Mereka disiksa sampai mati. Tadi aku bilang Baltic Ways. Jadi mereka bergandeng tangan semua Baltic untuk gain independency. 91 Estonia restore independency. 91 juga Soviet Union itu collapse. Salah satu prisonnya Mustafa lubang. Ini dipakai untuk menyiksa tahanan guys, biar dia tuh nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri dengan benar. Jadi salah satu posisinya mereka itu kayak knee down, pakai lutut gitu ke arah doornya, against the door kayak gini. Dan ini super kecil. Ini semua orang-orang Estonia yang ditahan sama KGB. Beberapa sih ya, ada penjelasannya juga. Kayak ini namanya Salmenur. Mereka mau gain independensi, kemudian dia dan suaminya ditahan 1941 dan dieksekusi. Selnya ini kecil banget guys. Jadi tahanannya itu cuma bisa duduk di sini, dan dinding baliknya ini adalah lift. Yang bikin prisoner itu kayak gila karena dia nggak bisa tidur karena bunyi terus liftnya dari pagi sampai malam. Belum. Ini dia menceritakan tentang bagaimana nyiksaannya. Kursi ini tuh bukan kursi yang asli ya, cuman kayak perandaian aja bahwa ruangan ini tuh dulu dipakai buat nyiksa tahanan. Ya kayak dengan cara dipukulin supaya dapat informasi dari mereka. Ini adalah KGB Prison Cell. Jadi dulu bangunan ini pada masa Stalin itu adalah bangunan tertinggi pada masa itu. Jadi katanya even dari bangunan ini tuh kelihatan Siberia. Tadi aku udah dari sini, nanti aku jelasin isinya, dalamnya ada apa. Karena benar-benar tadi ada banyak orang, susah juga untuk kerekam. Tapi aku ada beberapa dokumentasi yang bisa nanti aku jelasin. Intinya, misalnya kalau misalnya prisoner di sini, itu tuh
ditahan kayak dari 5 sampai 25 tahun, 8, 10, 25 tahun. Nah, mereka tuh dikirim ke kayak camp-campnya KGB itu di luar dari Estonia ini. Misalnya kayak ada campnya di Kazakhstan ataupun di negara lainnya lah ya, yang di sana ada Soviet Union. Nah, terus biasa mereka disuruh kerja paksa di sana, bahkan sampai ada yang banyak yang meninggal, pasti namanya juga camp konsentrasi. Nah, orang-orang yang ditahan itu, mereka itu boleh balik ke Estonia setelah itu setelah Stalin itu meninggal. Jadi sepanjang Stalin masih hidup ya, mereka terus ada di camp itu. Oke, sekarang udah selesai dari KGB Prison Cell, kita balik dulu ke hotel. Karena sebenarnya udah kayak cover semuanya, mostly di Old Town. Ini juga udah mau gelap, udah hampir jam 3:30 sunset di sini. Ya kita mending balik dulu buat check-in. Kalau kalian suka history, suka sejarah, itu bagus banget. Karena kayak di sana tuh ada timelinenya dari awal mulai Estonia sama Jerman, sama Nazi, Denmark, terus kemudian sampai ke Soviet Union. Tapi memang yang lebih di-emphasize karena itu bekas KGB, itu adalah tentang Soviet Union-nya. Jadi kalau kalian ke Estonia, kalian sempat deh ke sana. Bagus banget sih. Tapi beneran deh, jalan-jalan di Old Town kali ini itu benar-benar kayak kita stepping to medieval era. Benar-benar semuanya preserve banget, terus kita bisa ngerasain kayak gimana sih rasanya kayak tinggal di masa itu gitu. Dari rumah-rumahnya, jalan-jalannya beberapa cobblestone, itu oke banget. Bahkan kayaknya dari semua hutan selain Prague, ini yang paling bagus juga. Sorry guys, ini sore loh ya, ini jam 5 sore tapi udah gelap banget. Tapi di sini di Baltic lebih mending daripada di Skandis. Kalau di Skandis itu jam 3 itu udah gelap. Di sini tadi kayak jam 4-an baru gelap. Ya, cuman beda setengah jaman. Sekarang kita keluar dari hotel mau ke supermarket, minimarket, mau belanja ya, cemilan sih sama makanan. Ini udah nggak ada snow tapi tetap dingin. Dari aku lihat lagi di weather forecast, feels like-nya itu tetap -15. Tapi ini mendingan sih, anginnya itu nggak gede, nggak snow dan nggak angin, jadi dinginnya masih sangat bearable gitu. Dingin-dingin mau ke minimart. Karena sebenarnya mager di kamar juga udah enak banget ya. Dulu tahun 2013 di Tallinn itu tuh ada referendum. Kayak pemerintahnya itu nanya ke warganya, kira-kira kalian kalau suruh bayar transport tuh mau atau enggak sih gitu. Jelas dong ya jawabannya itu nggak mau. Jadi 75% suaranya itu bilang nggak mau. Jadi dari saat itu Tallinn itu membebaskan semua public transport untuk residennya mereka. Tapi untuk visitor tetap bayar ya. Jadi tiketnya itu kayak one day pass atau cuma 1 jam. Kalau tiket kayak bus tram itu kita sekali beli bisa dipakai 1 jam atau kayak berapa hari gitu loh, kita pilihannya. Tapi untuk residen semua transport di sini itu free. Jadi dari saat itu Tallinn itu jadi satu-satunya negara pertama yang membebaskan transport buat residen-residennya. Itu dari 2013. Jadi kita kayak naik bus, bukan kita ya, residen. Naik bus, naik tram, itu di sini gratis guys.
Sebenarnya kalau di sini minimarket itu ada, namanya Rimi. Tapi kita mau cobain ke supermarketnya. Dan FYI, Estonia itu termasuk salah satu negara paling terbersih di dunia. Aku belum lihat dia bersih ya, karena lagi snow dan kotor, karena snownya udah keinjek-injek. Tapi mungkin kalau lagi kayak summer atau autumn lainnya itu bersih sih. Kita tuh di sini mau cari cabai guys. Kita pengen makan Indomie pakai cabai. Ya dia itu cabai yang gede, nggak pedes. Ada enak banget roti-roti. Dia kayak cinnamon roll, tapi ini karamel. No. Aku dari kemarin-kemarin pengen minum susu coklat dingin, tapi nggak ada loh. Semua susu di sini vanilla sama rasa lain selain coklat. Jadi kita mau cari cocoa powder aja, cocoa drink. Mana ya? Cereal. Bukan. Stevia. Belanjaan hari ini. Ini cocoa powder, cereal, susu, soda, yogurt sama orange. Dan di sini ya kalau nimbang tuh nimbang sendiri loh, tinggal masukin angka sendiri, nanti cabut stiker harga di sana, ditempel deh. Dan resitnya jangan dibuang guys, ini buat scan resit kita keluar. Oke, segitu dulu cerita aku di Tallinn, Estonia. Tallinn ini menurut aku cukup kompleks. Ada bagian old town-nya yang cantik banget, tapi juga ada banyak bagian yang menyisakan dari sejarah mereka zaman dulu. Gak berhenti di sini, next video aku akan bawa kalian ke satu negara tetangga Tallinn yang juga bagian dari Baltik. Negara ini adalah negara yang invented celana jeans. Well, thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye!